Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi bilangan, materi di SMP kelas 7 pada semester ganjil. Fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai perkalian bilangan bulat. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk dari perkalian bilangan bulat itu. Nah, perkalian bilangan bulat atau perkaliannya itu memiliki arti misal seperti ini. Jika ada n dikali a, simbolnya n dikali a ya, itu berarti bahwa a sebanyak n ya, a sebanyak n berarti dia a ditambah a ditambah a ditambah a sampai a sebanyak n ini ya, sebanyak n. Jadi a-nya ini, jumlah dari a ini sebanyak n gitu ya. Jadi kalau ada n dikali a sama saja dengan a ditambah a ditambah a sebanyak n ini, sebanyak jumlah dari suku n-nya. Misalnya kalau n-nya ada 2 berarti a ditambah a, kalau n-nya 3 berarti a ditambah a ditambah a. Itu jadi seperti itu kurang lebih. Kesimpulannya, perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan. Jadi penjumlahan berulang dari bilangan. Langsung saja coba kita lihat bagaimana untuk perkalian itu sendiri. Bila bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat yang negatif. Artinya jika ada a dikali dengan negatif ya, dengan min b, itu hasilnya nanti akan jadi min ya, min ab, a dikali b itu. Sedangkan jika hasil kali bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, bilangan hasilnya adalah bilangan bulat negatif juga. Misal min a ini yang negatif dikali dengan positif, maka hasilnya adalah min a dikali b. Yang terakhir adalah hasil kali bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Misalnya ini negatif dikali dengan negatif, hasilnya nanti menjadi positif. Simpelnya Bapak sudah rangkum dalam bentuk seperti ini ya, untuk memudahkan kalian mengingatnya. Jika dia plus dikali dengan plus, hasilnya akan menjadi plus. Jika dia min dikali dengan min, hasilnya jadi plus. Jika dia min dikali dengan plus, hasilnya min. Jika dia plus dikali dengan min, hasilnya min. Jadi intinya, jika dia sama-sama plus, hasilnya plus. Jika dia sama-sama min, hasilnya juga jadi plus. Sama seperti ini. Min dikali min hasilnya plus gitu ya. Min dikali min hasilnya plus di sini. Tapi kalau dia berbeda, misal yang angka pertama itu min, angka keduanya plus, hasilnya pasti min. Jika dia angka pertamanya plus, angka keduanya min, hasilnya juga jadi min. Jadi kesimpulannya adalah untuk memudahkan kalian mengingat, jika dia sejenis hasilnya plus ya, sejenis ini min dengan min, plus dengan plus ya, sejenis artinya sejenis hasilnya jadi plus. Tapi dia jika berbeda jenis antara min dengan plus, plus dengan min hasilnya jadi min. Itu mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih mudah dalam memahami bagaimana aturan daripada perkalian dalam bilangan bulat ini ya. Ini berlaku hanya untuk perkalian dan pembagian, tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita akan lihat bagaimana contohnya, misal seperti ini. Untuk kita memudahkan kita memahaminya, kita langsung ke dalam contoh soal seperti ini. Ini kan 4 dikali 3 misalnya ya, 4 dikali 3. Seperti kita ketahui bahwa di depan angka 4 ini sebenarnya ada simbol plus, dan di sini ada juga simbol plus yang tidak dituliskan. Artinya plus dikali plus hasilnya juga plus. 4 dikali 3 sama dengan 12. Seperti itu ya. Nah, untuk yang berbeda jenis seperti ini akan kita terapkan bagaimana apa yang kita pelajari barusan. Di sini langkah pertama kita tulis dulu seperti ini ya dari soalnya. Langkah pertama adalah agar lebih kalian bisa memahaminya ya, agar kalian bisa lebih memahaminya, kita coba tuliskan di sini angka plus ya seperti ini, sehingga ada plus, ada min ya. Jadi simbol plus yang ada di depan sini kita tampilkan untuk kalian bisa memudahkan kalian memahaminya. Nah, langkah pertama adalah kita ingat bagaimana catatan yang kita dapatkan tadi.
Di sini ya, di sini di dalam soal ini ada angka, ada simbol plus dan ada simbol min. Artinya kalau plus dikali dengan min hasilnya adalah min, sehingga kita tuliskan dulu ya. Plus dikali dengan min hasilnya jadi min. Kita tuliskan dulu simbolnya, jangan dituliskan besaran angka ini dulu. Kita yang penting simbolnya dulu. Plus dikali min hasilnya min ya. Plus dikali min di sini hasilnya menjadi min. Nah, kalau sudah baru kita kalikan si angkanya ini. 3 dikali 6 sama dengan, ada yang tahu berapa? Ya, benar, 18. Kita tulis ke 18. Sehingga 3 dikali dengan min 6 itu hasilnya adalah min 18. Ya, bisa dipahami ya seperti itu. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan terlebih dahulu si simbolnya ini. Setelah simbolnya kalian ketahui dengan menggunakan catatan ini, baru kalian kalikan si angka yang ada di belakangnya. Mudah sekali kan? Kita coba lihat contoh yang selanjutnya ya, contoh yang C. Nah, dengan cara yang sama kita tulis, karena di sini sudah ada simbol min, di sini belum ada simbol plus, kita tulis dulu agar kalian mudah dalam memahaminya. Simbol minnya sudah kita tampilkan, simbol plusnya sudah kita tampilkan. Plus ini berarti plus 6 dari sini, bukan untuk dijumlahkan dengan 6 ya. Hanya kita tampilkan saja simbolnya. Kemudian kita lihat lagi catatannya. Di sini kan ada min dikali dengan plus. Cari di sini, min dikali plus, hasilnya min. Min dikali plus, hasilnya min. Berarti kalau min dikali dengan plus, hasilnya min. Kita tuliskan dulu. Nah, kalau sudah kita tuliskan simbol min atau plusnya, baru kita kalikan. 5 dikali dengan 6 sama dengan, ya benar, 30. Hasilnya dari min 5 dikali dengan angka 6 adalah min 30. Mudah sekali kan dalam memahaminya? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya mengenai sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ada 3 kurang lebih sifat-sifat dari perkalian bilangan bulat yang harus perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah sifat komutatif, atau dalam bahasa Indonesianya pertukaran. Dalam bahasa matematikanya itu disebut dengan komutatif. Apa sih sifat komutatif tersebut? Yaitu untuk setiap A dan B bilangan bulat, A dan B-nya adalah bilangan bulat, berlaku sifat komutatif, yaitu A dikali B itu sama dengan B dikali A, dibalik maksudnya ya. A-nya dikali dengan B sama dengan B dikali A ya, ditukar aja. Tadinya A-nya di depan jadi A-nya di belakang, B-nya di belakang jadi B-nya di depan. Ini sifat komutatif. Namanya pertukaran, ditukar saja seperti itu ya. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita ini namanya pengelompokan. Nah, untuk setiap A, B, dan C, biasanya untuk asosiatif ini dia ada 3 simbol atau 3 angka ya. Ada A, B, dan C. Itu adalah anggota bilangan bulat berlaku sifat asosiatif, yaitu misal ada contoh seperti ini. A dikali dengan B dikali lagi dengan C. A dikali B dikali lagi dengan C. Maksudnya dalam kurung ini adalah 2 bilangan yang harus dikerjakan dahulu sebenarnya ya. Ini berlaku sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu berarti bisa dibalik juga seperti itu ya. Ini kan A dikali B ini ada di dalam kurung, sedangkan C ini berdiri sendiri. Nah, sedangkan kalau dalam sifat asosiatif ini, A ini bisa kita berdiri sendiri dikali dengan B-nya, baru kita kelompokkan dengan C. B dikali C ya. Kalau ditanya Pak, apa bedanya Pak? Beda. Kalau yang di bagian sebelah sini yang Bapak lihatkan di sini, ini berarti kalian harus mengerjakan dulu nilai yang ada di dalam kurung ini. Ini fungsinya dalam kurung. Jadi ketika ada perkalian yang ada dalam kurungnya, kalian selesaikan dulu yang ada dalam kurung ini. Begitu juga yang bagian sebelah kanan ini. Jika dia dalam kurungnya B dikali C, maka yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah B dikali C ini. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah sifat distributif atau kita sebut dengan penyebaran. Ada 2 nih sebenarnya. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku sifat distributif. Kalau dia penjumlahan, misalnya A dikali B plus C ya, A dikali B plus C itu berlaku berarti begini, A dikali B ditambah A dikali C
Ini hasilnya A dikali B ditambah A dikali C ya. Jadi A dikali B ditambah, karena di sini penjumlahan, A dikali C, atau kalau dia pengurangan, A dikali B dikurang dengan A dikali C. Seperti ini ya, ada sifat distributif itu seperti itu. Langsung saja kita lihat contohnya untuk bisa kita memahami bagaimana sifat-sifat dari bilangan bulat tersebut. Bapak tampilkan 2 soal saja ya untuk kita belajar memahaminya. Di sini perintahnya adalah selesaikan dengan menggunakan sifat asosiatif dan distributif. Nah, misalnya yang A ini nanti Bapak akan selesaikan dengan sifat asosiatif, yang B ini dengan menggunakan sifat distributif aja ya. Kita coba selesaikan, tulis dulu soalnya. Ini soalnya. Ini adalah sifat asosiatif yang sudah kita catat di atas tadi ya, di mana sifat asosiatif itu berlaku jika A dikali B dikali dengan C, maka sama dengan A dikali B dikali C, gitu ya. Nah, kita ibaratkan yang 4 ini adalah A, yang min 3 ini adalah B, yang 5 ini adalah C, biar kita memudahkan. Jadi A dikali B dikali C berarti 4 dikali min 3 dikali 5 lah, ibaratnya seperti itu. Akan kita balikan seperti ini menggunakan sifat asosiatif. Coba kita selesaikan. Nah, 4 dikali min 3 dikali C, kan ini sebenarnya di dalam kurung ya. Kita sesuaikan dengan aturan asosiatif ini menjadi 4 dikali 4 dari mana? Karena 4 ini A dikali buka kurung ya, buka kurung, min 3 karena ini B ya, B nya min 3 kita tuliskan, dikali C yaitu 5, C nya 5. Ini sudah selesai ya, dari penyebaran ini sifat asosiatif ini ya sudah kita buat dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat dalam bentuk asosiatif seperti ini, tinggal kita selesaikan ya. Kita ingat lagi bagaimana cara yang di atas tadi. Jadi 4-nya kita tulis lagi, min 3-nya kita tulis lagi, dikali, di sini kan aslinya ada plus 5 ya, kita tuliskan kembali plus 5 biar kalian nggak bingung ya. Tapi kalau kalian sudah memahami dengan baik bagaimana bilangan bulat ini, nggak perlu ditulis bagian di sebelah sini juga, tidak apa-apa ya plusnya. Tapi ini cara Bapak untuk mengajarkan kalian bisa memahami dengan baik bagi kalian yang belum paham ya. Kita ingat kembali bagaimana catatan kita, di mana di sini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurungnya. Ingat, ketika ada dalam kurung seperti ini, ada buka kurung dan tutup kurung seperti ini, harus kita selesaikan terlebih dahulu di bagian sini. Min dikali plus hasilnya adalah min, dikali plus hasilnya adalah min, berarti min ya. Tinggal 3 dikali 5, 3 dikali 5, 15, berarti hasilnya min 15. Kita tuliskan 4 dikali min 15. Bapak ulangi sekali lagi, min dikali plus, karena min dikali plus hasilnya min, kita tuliskan min di sini. Kemudian 3 dikali 5 kita tuliskan 15. Kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi di sini kan ada plus artinya ya. Plus 4 dikali min 15, berarti plus dikali min hasilnya min. Maka kita tuliskan min. 4 dikali 5 sama dengan 60. Jadi hasilnya adalah min 60 menggunakan sifat asosiatif ya. Kita coba kerjakan yang B dengan menggunakan sifat distributif. Nah, seperti ini. Sifat distributif itu seperti ini. A dikali B plus C. Contohnya di sini, karena di sini penjumlahan ya, kita gunakan rumus yang plus. Tapi kalau di sininya min, kita gunakan juga yang bagian min. A dikali B plus C itu sama artinya dengan A dikali B ya, seperti ini, A dikali B ditambah A nya ini kita kalikan lagi ke yang bagian C. A dikali B ditambah A dikali C. Oke, kita tuliskan dulu. Oh, ini harusnya B ini ya, ini salah ketik ini. 4 dikali 6 plus 7, 4 dikali 6 plus 7, kita ibaratkan 4 ini adalah A, 6 ini B, dan 7 ini adalah C. Kita ubah ke dalam bentuk sifat distributifnya ini. Kita ubah dulu. 4 dikali 6 dari sini ya, 4 dikali 6 kita tuliskan 4 dikali 6, karena di sini dia simbolnya penjumlahan atau plus, kita tuliskan juga plus. Baru kita di sini 4 dikali 7 ya, karena 4 dikali 6 ini sudah di depan, tinggal 4 dikali 7. 4
4 dikali 7 kita tuliskan. Ini sudah dalam bentuk sifat distributif nih, seperti ini. Baru tinggal kita kerjakan kalau sudah seperti ini. 4 dikali 6 sama dengan 24. Ditambahnya kita tuliskan di sini 4 dikali 7 28. Nah, kalau sudah seperti ini sudah gampang sekali ya, tinggal dikeluarkan saja. 24 ditambah 28 hasilnya adalah 52. Mudah kan? Gampang sekali. Asal kalian memahami bagaimana bentuk dari sifat-sifat ini dan bagaimana kalian bisa memahami catatan yang Bapak berikan, di mana jika plus dikali plus sama dengan plus, min dikali min sama dengan plus dikali min hasilnya min dikali plus hasilnya min. Itu harus benar-benar kalian pahami dengan baik. Oke, untuk latihannya silakan, ada 5 soal. Satu soal ini tergabung dalam AB ini, dan 3 soal lainnya adalah bentuk komutatif, asosiatif, dan distributif. Bapak mohon kerjakan seperti minggu lalu. Jangan lupa diberi nama, kelas, tanggal pelaksanaannya, dan juga jangan lupa dibubuhi tanda tangan orang tua kalian ataupun wali kalian yang ada di rumah ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.